Tapi kenapa? Itu kan si Ale goncengan sama si Dion Wiyoko. Kenapa itu si Dion nggak bangun lagi? Lah, kan gantung. Kan tiba-tiba Rebahan. Film paling bagus Vino dah, seinget gue ya. Kayak film Vino paling cocok main di film tuh ya Serigala Terakhir sih. jujur kalau itu saya setuju. Oh, dan Pro dengan film itu karena itu film yang plot twistnya cakep banget. Itu mozaik yang terhempas oleh Yandi Loren di satu-satu dirangkai. lu muji karena main. Iya sih. Gue suka banget sama JCDF, jujur aja. Oke. Tapi kalau ngomongin kontranya sebagai JCDF sebagai sebuah film, itu banyak banget waktu gue nonton ada beberapa orang yang walk out. Nggak ada lagi, selalu susah nyari kontranya tuh. Tapi emang itu film bagus. Iya, bagus, susah. Bagus banget. Mbak Upi itu emang selalu, ya gue belum kenal sih. Gak usah sotoy, tadi lu manggil Bang. Mengejar Matahari itu film yang paling, film persahabatan yang paling ngena di Indonesia sih menurut gua. Jujur gue bingung nih kalau ngomongin kontranya. Sahabatnya ketangkep, bukannya dibelain, bukannya ditolong, bukannya didoa. Hidup Jokowi! Selamat datang di Pro Kontra. Episode kali ini akan menjadi derby El Clasico. Gokil. Real Madrid Barcelona. Yoi, ini kayak derby della Madonnina, Inter Milan AC Milan, Viking The Jack, begitu-gitulah. Panas kayak gitu. Karena ya, episode ini menghadirkan dua petarung UFC Pro Kontra yang selalu penasaran. Ya, bes. Gak pernah menang lawan Ais, jadi dia penasaran. Dan juara bertahan kita, si pemegang rekor 10 kali pertandingan, 9 menang. Satunya berteman dengan Cina. Wow. Ais everybody. Tapi Gimana? tunggu. Gimana? Saya kayaknya belum pernah kalah sama dia deh. Seri waktu itu. Oh seri. Dia nggak mau dibilang kalah dia. Iya. Tapi nggak menang kan? Ya seri tapi kan. Iya, tapi nggak menang. Tapi nggak kalah. Iya, dia memang pernah juara bertahan karena menang beberapa kali. Iya. Tapi melawan saya belum pernah saya dikalahkan sama dia. Oke, seri. Mari kita buktikan. Oke. Udah kerasa nih panasnya, guys. Kita minum dulu, guys. Ini nih. Sinias filmku nih, sinepil nih. Udah tau lah peraturannya ya. Udah Pilih tahu. pro atau kontra, habis itu argumen, bantah, dapetin poin, oke? Yes. Kalau tidak setuju boleh saling pukul. Ya. Yang tidak boleh hanya menikah Kenapa? dengan sesama jenis. Oke, Boleh. setuju. Ngeblank dikit. Sorry. Iya. Oke. Sekarang pilih pro atau kontra? Ada yang mau pilih duluan? Gua pilih pro. Oke, pro. Berarti lu udah kontra ya? Ya. Oke. Tapi tolong jangan film itu. Kita langsung masuk ke filmnya. Ini film sangat-sangat terkenal. Punya yang mainin salah satunya Vino G. Bastian. Dan juga udah selain di bioskop, saking terkenalnya tayang di TV-TV nasional. Oke. Serigala Terakhir. Let's go. Dari pro dulu. Serigala Terakhir 2009 nih kalau nggak salah waktu itu. Ya. 2009 adalah film drama sekaligus action, garapan Upi Avianto ya. Dan waktu itu menurut gue yang bikin takjub sih, gila ternyata Indonesia dengan kekuatan kru lokal bisa bikin film semegah itu ya. Karena pada saat itu sebelumnya film action ada Merantau which is kan ada ada Iko dan direkturnya kan Gerard kan. Jadi orang luar lah. Ketika Yupi bikin Serigala Terakhir yang gangster mafia, pertarungan antar istilahnya preman, itu tuh buat gua masif banget secara cerita oke, teknis oke banget. Terus sampai gua denger tuh saking hebohnya syutingnya sampai ada kamera jatuh. Ada kecelakaan kamera tuh gue denger tuh. Dan kamera tuh kalau nggak salah harga 200 juta gitu lah. Jatuh lagu waktu adegan kejar-kejaran. Oh iya, gua tahu yang adegan motor sama mobil. Ya pokoknya kejar-kejaran lah. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu tuh sampai sekarang gua rasa masih jadi salah satu film action Indonesia yang bagus gitu, box office. Dan selalu nempel di kita gitu film Iya. itu. Karena banyak case-nya pun
Siapa tuh yang main case-nya tuh yang Si selain Vino ini. yang jadi ketuanya? Fatir Mukhtar. Fatir Mukhtar. Ya, yang terus, nanti Ya. adiknya itu siapa? Sihab apa? Ali Sihab, Ali. Najwa Sihab. Ali Sihab. Najwa Sihab Enggak, mah. Najwa enggak. Presenter anjir. Ini boleh mukul penonton nggak sih? Nggak boleh ya. Ali Sihab, terus siapa Tuh, lagi ya? Dion Wiyoko. Dion Wiyoko. Itu yang ceweknya. Ceweknya Amanda siapa tuh? Bukan. Belum ada waktu itu Ada Amanda siapa lagi tuh gue lupa namanya. Bolo Nanda bukan dong. Jadi bolu Siapa? apa? Siapa tadi? Fanny Febriana. Fanny Febriana. Iya, Iya, bener sih. Dia Fanny Febriana. Ini film secara cerita aja gua suka banget ya. Iya. Ini dari 5 anak kampung berusaha menaklukkan kerasnya hidup gitu. Iya. Tapi saya kontra sama Oke. film ini. Saya mendapatkan kontranya. Berani orang ini berani, boleh. Jujur, gue memang suka sama film ini. Iya. Tapi tidak relate dengan kehidupan. Seorang sahabat kampung, mana ada temennya ditangkap dan dia tidak mengunjungi sahabatnya. Ada banget bro, ada. Gak. Ada. Gak ada. Zaman sekarang Gue mah. punya temen pernah ketangkep, ya kan? Kita yang namanya waktu masih geng-gengan dulu, bener nggak sih? Kita jenguk bareng-bareng walaupun waktu cuma di polsek, kita ngejenguk, ngelihat dia, bro lo nggak apa-apa, kagak apa-apa. Itu namanya sahabat. Ini mana Tapi kan, sahabatnya? tapi masalahnya di persahabatan lu gak ada duit-duitan. Itu gak ada kekuasaan. Ini kan perebutan kekuasaan tuh. Tapi kan dia ditangkap itu sebelum masalah duit-duitan. Itu cuman gara-gara si Ale, ya kan? Si Ale itu ditolong yang jadi si Vino itu jadi siapa? Bastian. Jarot, iya kan? Si Ale dibantuin sama si Jarot. Kalau nggak ada si Jarot, itu Ale mati. Dicekek mau dibantuin. Tapi masalah mereka udah ada persaingan sebelumnya. Tapi masalah scene itu kekuatan geng, tidak masuk kekuatan geng. akal kalau menurut gua. Scene itu waktu ditangkap polisi, mereka Rod, mereka nyapa Jarot aja, Rod. Kagak. Tapi kan Ya kan? Yang waktu ditangkap, waktu polisi datang terus nangkep. Ya kan? Mereka Iya. cuman ayam sayur anjing. Ayam sayur lewat karena di situ dianggap Jarot bermasalah. Dia lu kan nggak sengaja. Lu iya dia tapi kan ngebantuin si ini kan gua ngomong persahabatan ya. Iya. Ini ngebantuin si Ale. Mana solidaritasnya si Ale sebagai sahabat Kagak semua kayak begitu. Di sini boy. banyak juga bangsat-bangsat sahabat-sahabat tapi ngomongin di belakang banyak. Memang itu Iya. yang real sekarang. Iya, makanya jadi nggak masuk akal. Apalagi di ngomongin di penjara. Sekarang gini ya, lu temenan sama gue di sini nih, kantor kita, gue nggak sengaja nabrak di kantor, misalnya pas pulang kantor, lu Iya. nemenin gue, kagak lu pasti. Udah, hati-hati sih ya. Gitu doang lo. Tapi waktu anak lo sakit gua care. Gimana anak lo? Ya kan cuma begitu ya. Banyak kan Tapi kan gua Kagak peduli. dibuangin ke penjara. Tapi kan gue peduli sebagai seorang sahabat, sebagai Iya, gua- teman. Oke, kita sama-sama. setuju. Oke. Gue setuju, tapi kan itu anak sakit. Ini gue tahu. penjara. Justru itu karena gue sayang sama lu, anak lu sakit. Balik lagi ke konteks serigala terakhir. Ya. Ya kan, ya ini berebutan kekuasaan juga, saling iri-irian juga tuh. Belum, Iya. yang itu belum sayang. Iya, karena si Jarot itu kan dia kan nggak sengaja, ya kan ngebunuh tuh nggak sengaja kan? Iya, Karena tapi dia kan si Ale, si Jarot membuktikan persahabatannya ketika ini ngomongin sudah perebutan kekuasaan, Ya, oke? ya. Si Jarot membuktikan di situ, ya kan? Si Jarot membuktikan dia itu sahabat benar. Waktu Ya. dia mau si Bisu mau si Bisu. Iya dong, Iya, ada si kan Bisu, si Reza, ada si Reza, Bisu, Reza. Reza. Main tuh, ya, Ya, Reza Reza Sport. Pahlepi ya, bukan? Reza Pahlepi, ya, Iya benar, Reza Pahlepi. Dia mau si Dion Wiyoko, iya Dion atau siapa itu? Iya benar, Ya. Dion. Si Jarot ngebelain. Iya, Iya, langsung dicegah. makanya. Dicegah sama si Jarot dan Jarot. Lu tahu nggak itu sahabat lu? Itu teman kita. Dibelain. Iya, makanya itu dia. Tapi gue bilang relate. Zaman sekarang masih mau tusuk-tusukan kalau nggak ada hubungan-hubungannya. Apalagi urusan duit gitu. Jadi nggak aneh kayak gitu-gitu. Iya, tapi secara scene itu kalau paling nggak beginilah, paling nggak waktu pas Ya ditangkap. nggak ada dramanya dong. Kalau gitu. Dramanya ada tetap. Ketika itu kan paling nggak di situ ada twist nanti ke belakangnya nih. Jadi sutradara siapa sih? Gue Woi, woi, cukup. Memanah sekali. Tapi ini seru sekali. Karena gue mau lihat endingnya. Kenapa ada tadi? Emang si Bisu nih. Tapi gue ngerti apa yang dimaksud di Abes. Iya. Si Jarod meminta minimal lu ngeliat gue lah. Minimal Tapi beginilah.
Nih, waktu adegan nih, gue rekayasa adegan nih. Set, si Jarod keluar dengan begini. Jarod nengok sedikit loh ke Ale. Ale begini. Seorang-orang tidak kenal. Paling nggak begini loh. Bro, Orang miskin mah takut ada di netes penjara, dikit. bro. Aktor, men. Netes dikit lah, gitu kan. Buset. Gak usah bahas-bahas aktor, tapi ini orang miskin, takut lah di penjara lah, wajar lah. Kalau misalnya gue jadi mereka juga, ya gue di penjara ya. Buat bini gue susah, emak gue susah ya kan. Elah, sosokan takut di penjara. Adegan sebelumnya, kita adalah 5 penguasa. Yang Ya, foto bareng namanya pakai juga megang becek. preman-preman curut lo. Ya. Ngeliat tuh kalau misalnya dia ada di reportase pada jagoan, giliran udah ditangkap minta maaf. Emang lu nggak lihat? Ya emang begitu orang mas Ya, sotoy. tapi orang dulu mah nggak kayak gitu. Ya dulu kapan, tahun berapa kalau sebelum Masehi ya gue percaya. Sebelum Soeharto turun. Makin tolol. Tapi bentar, gua mengerti yang apa yang Yabes maksud ya. Nah. Tapi semua mungkin cuman itu doang, selebihnya real. Maksudnya kejadi di kehidupan nyata, preman-preman itu bahkan bisa berantem cuman karena main bola. Oke, ada satu lagi gua kontranya. Cuman gara-gara pengamen rebutan duit gope, masalah emosi bro. Iya, sama pengamen rebutan setlist lagu ada bro. Setlist lagu. Ada di film itu. Iya namanya. Sama satu lagi gua Ayo, kontra. apa lagi? Adegan waktu yang tadi lu bilang kejar-kejaran dan sampai kamera itu Jatuh. pecah jatuh ya kan. Adegan itu si Ale ya cuman beset-beset doang, nggak mungkin. Itu dia jatuh gara-gara ditembak sama si Bisu. Dan nggak kena. Nih jarak segitu. Nih mobil. Ini si Bisu yang nyetir kan? nyetir. Jarod, Ya. ya kan? Ini cuma motor di sini doang. Biar. Lah, namanya orang bisu bro, ya kan? Leset lah. Lagi ngomong, maaf bebe. Lah, pakai logika dong. Sutradara pasti udah mikirin. Ya pleset lah, wajar lah. Yang tadinya harusnya Ya biar iyalah. gitu jadinya. Iya. Pelurunya begini anjir. Tuh, lu mengiyakan kan dia. Masuk akal gitu. Ya elah cuma abis itu jatuh terus dibersihin lukanya masih Aisyah. Ya, menurut lu lukanya harusnya lebih banyak gitu Iya ya? dong. Oke, Nih, oke, atau nggak oke, paling oke. nggak patah-patah gue jatuh dari motornya patah gua. Emang Tapi sebenarnya ada. agak susah kalau ada adegan ke Haji Nawi, dia agak susah. Ya, paling nggak kan itu adegan gue tahu itu adegan di Cilegon. Ke Malingping lah paling nggak deket. Tapi emang sebenarnya ada adegan Vino tuh lagi belajar Cimandi jadi jatuh aman. Cuman dipotong alasan durasi. Kan bukan Coba Vino. lu tanya kalau nggak percaya. Tapi kenapa? Itu kan si Ale goncengan sama si Dion Wiyoko. Kenapa itu si Dion nggak bangun lagi? Lah, kan gantung. Kan tiba-tiba tiba-tiba dia bangun. Ya kan? Terus dia ngomong sama si Ale, kamu siapa? Gak ada adegan Aku itu. istri dari masa depan. Nah, itu beda. Itu beda. Beda. Gue lupa lagi sini tapi ya. Bukan di film sore. Serigala sore. Gue udah serius-serius. Kan bisa, judul ganti, sore-sore serigala. Bicara Tapi tolol ya. di film itu selain actionnya dan drama persahabatannya, gue juga suka banget drama antara si Jarod dan si cewek. Ale. Bukan, si Oh, cewek adiknya Ya. si Aisyah. Aisyah curi-curian datang ke kampung. Bisa loh ya di tahun itu bikin film yang Itu relate sih memang. Iya. Relate, itu sampai istilahnya dia masuk kampung-kampung itu kan memang di kampung-kampung itu kan pasti ada celah-celah untuk ngumpet dulu. Kan Iya, dikejar-kejar juga iya, kan. iya. Iya kan? Itu emang relate. Gua keren akuin sih. itu adegan itu relate. Kayaknya itu film paling bagus Vino dah, seingat gue ya. Kayak film Vino paling cocok main di film tuh ya Serigala Terakhir sih. Jujur, kalau itu saya setuju. oh dan transisi dia dari yang good person jadi villain loh. Menurut gue juga bagus Iya, banget sih. betul. Transisi, kan betul. dia transisi kan? Betul. Gue oke banget sih. Setuju sih memang. Tapi ya itu tadi lah kalau menurut saya ada beberapa adegan yang menurut saya itu aduh dramanya enak banget dimainin. Ketika jadi twist gitu loh. Yang tadinya kelihatannya wah sahabat tapi ternyata jadi bermusuhan. Kan jadi twist. Ya dong. Jarod. Misalnya gitu kan. Semua teman-temannya. Rod, sabar ya Rod.
Kan jelas memang yang ininya Jarod, nggak mungkin juga polisi. Lu temennya ya. Masuk Tapi kan penjara. gua nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain gua. Enggak, soalnya kan pasti kan dia kan itu ada motifnya. Takut lah, Bes. Iya. Namanya orang susah, Bes. Oke, orang ketika susah. di Lu BEP. ketilang aja kagak mau diseret-seret lu. Gue pernah berantem gara-gara main bola. Ketika di BEP, ya berantemnya gara-gara apa? Jelasin di polisi. Itu kan bisa. Itu kan berantem gara-gara main bola. Ya tapi enggak sampai orang mati, Bes. Orang Iya. mati lu palanya digedok Betul. batu. Ketika di BEP kan bisa ditanya. Ini relate-nya. Ketika ditanya sama polisi. Ya, yang Jarod teman saya. Waktu itu Jarod mau Ngebelain. ngebela saya. Karena saya mau sama dia. Jadi kejadian ini gara-gara Jarod ngebela saya. Kan bisa begitu. Tapi sekarang gue tanya kalau lu mikir, kalau Jarod digituin plotnya nggak jalan. Oh iya, temenan kita baik-baik, udah kelar di penjara. Justru itu twistnya di situ. Lah, ngapa jadi twist? Justru itu twistnya. Jarod tetap di penjara. Tetap di penjara, tapi ada konflik lain yang membuat mereka Enggak lah, akhirnya plotnya nggak jalan. harusnya Akhirnya bisa. sih, akhirnya di 5 orang itu nggak ada perselisihan. Bisa dibuat. Teman-temanan doang. Bisa akhirnya. Lu ngeyel gue telepon Upi. Tuh, gue lama apa? Gue nggak tahu nih gue kenal Upi ya. Gila lu ya. Lu kenal Upi? Iya. Gua kenal Dion Wiyoko. Tapi lu kan yang kenal nggak sampai bisa nelpon kan? Dion Wiyoko, kenal apa nelpon dong? Oh, kenal Iya, nelpon. dong. Oke, prestasi sampai. Sore gua samperin filmnya. Oke. Bes, Oke. Oke, menurut gue ini cukup untuk di film pertama ini cukup Seri. cukup. Gue nggak tahu ya siapa yang menang ya. Coba nanti penonton aja. yang komen Coba ya. tanya penonton kira-kira gimana penonton? Komen ya. Tapi ini seru sekali di film pertama. Oke. Tadi Ais juga mempunyai statement yang bagus, tapi Yabes juga nge-counter. Membantahnya oke ya. Oke banget. Kita lanjut ke film kedua. Oke. Masa kita ngebahas Jarod mulu. Saya boleh pro nggak di sini? Boleh. Kontra? Kontra. Oke. Film kedua ini salah satu film yang sangat punya gebrakan pada tahun itu. Wow. Guys, jangan wow kan lu udah tahu bakal apa yang keluar, ya kan? Ya elah. Ini sengaja disetting biar lu pro. Elah sesuai request. Karya Yandi Lawrence. Jatuh cinta seperti di film-film. Let's go. Itu kenapa saya pro dengan film itu karena itu film yang plot twistnya cakep banget. Itu mozaik yang terhempas oleh Yandi Lawrence di satu-satu dirangkai. Lu muji karena main. Iya sih. Tapi enggak, walaupun gua main porsi gua memang sedikit di situ. Ya memang nggak perlu banyak lu. Sedikit aja cukup. Gua rasa ya kalau misalnya nyari kekurangan ya. Nah, gua rasa kalau mau nyari kekurangan ya, satu-satunya kekurangan jatuh cinta seperti di film-film adalah peran DOP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak kurang DOP menurut gua, Bro. Kurang kamera gitu mukanya. Kurang kamera face. Kurang kamera. Oke. Lu tahu kan kamera kotak gitu kan? Betul. Nah, lu bulat. Tapi kan di situ saya memerankan sebagai seorang Om Wow. Coba lu. Om Paujan. Coba, masih inget gak? Oke, jadi nanti Gus, kamera dari sini ya Gus. Itu Habibi! Habibi! Bukan. Om Pao. Kan Habibi Paujan. gitu kalau ngomong Habibi tadi. Om Paujan juga gitu. Coba lagi. Bang Pao juga begitu kalau Coba. Jadi kamera nanti tak track dari sini ya tuh. Ini. itu Soeharto. Ya emang ngomongnya begitu. Dia kalau ngomong, ayo gue telepon Bang Pao ya. Gua udah nomornya gua ada. Nah, oke, coba lu telepon sekarang. Jangan, nggak ada pulsa. Enggak, tapi Oke, apalagi yang pro-nya menurut lu selain plot-plot tadi? Ceritanya, itu dramanya antara Agus Ringo dengan Nirina itu pecah banget menurut gua. Konfliknya tertata rapih, gitu loh. Konfliknya itu tertata rapi dan kita nggak tahu ternyata cerita di awal itu adalah ending. Iya dong. Cerita di awal di twist ternyata ini adegan endingnya seperti ini. Di awal dimulai. Buat gue sih sebagai pemain ya, gue memang main di situ. Tapi waktu gue nonton gala premier ya, gue nggak nyangka filmnya bisa se-twist itu gitu loh. Bentar, lu di gala premier diundang apa datang? Diundang dong, kan saya pemain. Kirain datang Pemain aja. loh, saya pemain Apa loh. konten gitu? Saya pemain dan duduk di samping investor. Tapi investor itu nanya sama saya, gimana mas filmnya? berarti lu tidak diakui sebagai pemain. Dia nggak tahu gue ada di dalam. Karena saking tidak bergunanya orang itu. Dia nggak tahu gue ada di dalam. Oke, dari kontra gimana? Nah, kalau gua jujur kalau sebenarnya
gue suka banget sama JCDF, jujur aja. Oke. Tapi kalau ngomongin kontranya sebagai JCDF sebagai sebuah film itu banyak banget waktu gue nonton ada beberapa orang yang walk out karena bosan. Oke. Adegannya cuma hitam putih, ngomong doang, tolkis, film tolkis kan. Ya, oke. Seperti kita nonton di Beaver Trilogy gitu-gitulah. Yang semuanya tuh nggak ada, kayaknya hampir nggak ada emosi tinggi deh. Emosi tinggi tuh cuma pada saat si Nirina marah sama Ringo pas ketahuan gitu kan. Betul. Tapi sisanya tuh bener ngomong kan. Jadi di situ tuh lumayan banyak orang-orang yang nggak bisa memahami. Makanya film ini tuh memang ditujukan atau lebih bisa dinikmati oleh orang-orang yang bisa memaknai film lebih dalam seperti Betul. Cinefil gitu-gitu. Betul sekali. Tapi kalau gue di sisi kontra, iya bosen nontonnya. Hitam Betul. putih gitu-gitu memang bacot. memang Dan Koyan- bukan ini ya, bukan film popcorn movie gitu. Iya, betul. Koyandi memang bikin film itu dia membuat untuk bener-bener penikmat film yang bisa menikmati, bukan untuk yang cuman sekedar FOMO pengen nonton, Ya. bagus pengen nonton, enggak. Koyandi itu selalu bikin film seperti itu. Dia selalu bikin film itu bener-bener di riset bertahun-tahun itu bisa di riset secara story-nya semua segala macem. Dan dia pengen film ini ada makna. Selalu seperti itu. Ini kan sebetulnya film imajinasinya daripada si Agus, si sutradara nih, ya kan? Penulis naskah. Iya, si penulis naskah ini kan dia penulis naskah, dia yang menyutradarai juga. Dia mengimajinasikan dirinya, kalau gua begini, nanti dia begini nggak ya? Gitu. Itu cerdas banget anjir sebagai seorang penulis buat gue tuh. Dan untuk film yang bukan popcorn movie, jumlah penontonnya bisa dibilang Lumayan. banyak juga. Yes, 750.000. Hah? Nomor 50. 750, Pak. Terakhir. Pak. 50. Overall, film ini sih memang bukan untuk penonton umum, tapi bisa dinikmati, lumayan banyak lah yang nikmatin ya. Betul. Lumayan banyak. Terus Terus sinematografinya ya jelas pasti lah ya. Dan ini duet maut antara Yandi sama si aduh lupa lagi gue Bang Dimas siapa? Bagus. Bang Dimas. Duet maut dan mereka memang ini keren loh. Ternyata story-nya mereka itu Yandi itu dulu sering numpang di kosannya Dimas dan Dimas tuh sering jemputin Yandi dulu. Ya karena Dimas itu orang pertama, Yandi itu orang teman pertamanya Dimas di IKJ. Betul. Dan Gue nontonin nah podcastnya. ini sahabat yang sesungguhnya tuh seperti ini harusnya. Kenapa jadi kesitu? Tadi film tadi udah selesai. Kenapa jadi begitu? Lu kesannya kayak gak punya sahabat. Ini Heran. sahabatnya ini Oke. kisah persahabatan yang Tapi kan akhirnya- Yandi, ya memang Yandi kenapa balik lagi film sebelum? Ya, Udah ini kita jatuh cinta seperti di film-film. ya itu. Nah, kalau tadi gue pro-nya banyak juga, tapi kalau dari sisi kontra mungkin lah bagi gue ya. Oke. Karena kan tadi statementnya film ini kayaknya didesain untuk sinetron gitu ya. Ya. Tapi gue agak boring sama si pasangan Nirina sama Agus, sama si ini loh, Ringo. Ringo. Kayaknya tuh mereka sering banget bareng gitu. Jadi ada terkesan agak-agak boring. Tapi kalau Dion sama Sheila, karena itu sebelum sore ya, gue sangat menikmati gitu. Ya, ini memang kalau gue lihat sih memang dari kacamatanya sutradara Koyandi, jadi kacamata ini memang walaupun boring ya, karena kan ini nyambung nih dari keluarga Cemara, Nirina Ringo, terus ke sini Nirina Ringo. Tapi mungkin yang dilihat chemistry-nya memang mereka berdua itu dapat banget gitu. Secara emosional itu bisa langsung yang connect gitu. Nggak harus Mobil penyesuaian berbulan-bulan lagi gitu. Jadi udah Boleh nanya nggak? iya boleh. Ada apa? Ini siapa ya? Biasa ini adiknya Jarot tadi. Oh, adiknya Kan Jarot. abang yang ini pernah katanya kan selalu membahas tentang kacamatanya Yandi. gitu Iya. ya. Itu minus apa silinder ya? waduh. Kalau dari kontra ada lagi nggak? Kalau kontra sih sebenarnya itu overall karena film itu lebih ke bosenin, terus ceritanya itu aja, gambarnya hitam putih, sehingga penonton awam merasa bosan gitu. Ya, Tapi bosan gua pribadi karena sih memang dia bukan tadi si Neas ya, tadi kan. sama ini mungkin ya kayak banyak yang ngerasa nggak nyambung dengan metode penceritaan yang dia pakai 8 sekuen itu kan dimasukin tuh Ya, 8 sekuen betul. dijadiin sebenarnya at some point sih menurut gue jenius ya. Oke. Tapi ada orang-orang yang berjarak sama itu jadi nggak ngerti Ya. apa nih maksudnya nih. Dia gitu. seperti dulu 8 sequence Iya, kan. kalau yang buat yang kita yang paham penulisan jenius sih buat gua gitu. Dia masukin unsur 8 sekuen ke dalam plotnya bagus banget. Tapi orang yang tidak paham jadi bisa belajar sih konflik. Karena gua juga termasuk yang awalnya tidak paham dengan Kalau yang interest
Karena rame juga di X waktu itu ngerasa keganggu. Gitu. Iya, Ada beberapa gue baca lah komen ngerasa keganggu karena nggak ngerti ini maksudnya apa sih. Ya gitu. kalau dari sisi bener-bener yang penonton Awam, dia iya. pasti akan begitu. Tapi kalau dari sisi dia juga penikmat film, dia ternyata pembuatan film tuh ada sequel ini ya, ada ini ya. Sequence. Sorry, ada sequence ini ya, kayak gitu tuh. Jadi kayak sequence 1 ngomongin ini, sequence Soalnya penonton film Indonesia nggak semuanya penikmat. Ada juga nonton cuma sekedar pengen pacaran, pengen buang-buang waktu, gitu. FOMO juga. aja. Ya siapa tahu ya berarti kan kalau menurut gue Yandi berhasil menjadi ini sebuah tempat belajar. Karena dia juga sering Ruang ajar. guru. Ruang guru, tempat belajar. Kumon. Ya kan? Karena sebelumnya Yandi mau bikin Primagama. Cuman nggak kesampaian. Cuman agak mahal Ya, Primagama. akhirnya plus minus, maksudnya tergantung dari perspektif mana ngelihatnya. Karena dari sisi gue juga banyak juga yang ngelihat yang mereka ngerasa kebosanan dan bingung gitu. Tapi lu secara pribadi sangat menikmati nggak? Sangat menikmati, gue nonton 2 kali. Karena dia sineas. Gue nonton 2 kali dan dua kalinya nangis. Wih, iya. Nangis gue nonton Di serius. mana lu? Di scene yang itu. Maksudnya di scene yang waktu di scene berantem. yang iya. Tapi nangisnya tuh nggak nangis sedih ya, nangis kayak anjir bagus banget ya gitu. Oke. Nangis emes. Gue juga nangis sih. Gitu. Yang mana? Adegan gue banyak dipotong. Tapi itu keputusan tepat Yandi. Itu keputusan tepat. Lain kali jangan pakai dia. Lu harus tahu itu bukan keputusan Andi, keputusan investor tadi. Ernest tuh. Memang nggak mau ada ini sering-sering. Ernest kapan nih lagi nih? Iyalah. Sama teman saya nih. Dua-duanya pernah kerja bareng Ernest Pernah ya. bareng, Berarti. alhamdulillah. Oke. Menarik nih. Apa tadi? JCDF ya? JCDF. Tapi menurut lu JCDF perlu ada sequel apa enggak? Perlu. Wus. Perlu. Ngapain film bagus mana ada sequel? Ada, itu masih bisa di sequel itu. Ah, lu mah pengen main. Dia mau pengen main. Enggak, kalau ada sequel, gua rasa Ringo jangan jadi saudara. Oh, enggak, jadi jadi udah nggak usah ada adegan DOP lain itu nggak usah. Karena film yang mau dibuat itu belum jadi. Lah diganti profesi jadi tukang bunga. Nggak bisa. Alex Abad belum cuan. Lah makanya nggak bakal cuan karena pakai naskahnya Ringo. Ya nggak masuk. cuan memang karena film itu belum dirilis. Karena tahu di filmnya nggak wars gitu, jadi nggak cocok. Udah jagang bunga aja. Oke. Oke, kalau menurut kalian guys, JCDF perlu sequel apa enggak? Perlu Karena tadi ada- sequel. Perlu sequel kok. Oke, cukup. Kita next film selanjutnya, oke? Kayak ini siapa nih? Apanya? Masih pemenangnya siapa nih? Pemenangnya nanti ditentuin aja sama penonton. Oke. Penonton aja nentuin, oke? Oke. Karena ini kan El Clasico ya. Iya, ini seru banget nih kalau kayak gini. Bisa nih. Oke, film selanjutnya. Pro apa kontra? Gue yang milih dah. Ya, milih dah. Oke, Lu yang pilih deh. Lu milih dah. Ya. Dia kontra, lu pro lagi. Oke, siap. Oke, lanjut filmnya. Film apa ini? Oke, ini film pada masanya juga sangat box office. Maksud gue sangat box office tuh sampai tayang di TV-TV nasional. Oke. Ini soal 2 sahabat yang sempat jadi tren di kehidupan kita bahkan. Oke. Saking terkenalnya ini film. Yes. Oke. Filmnya realita cinta rock and roll. Let's go. Untung gua pro. Gua pro kan tadi? Pro. Kontra. Oke. Ini film karya Upi Avianto. Upi lagi. Udah Upi dua. lagi. Upi Episode tuh ini emang ada keren. 2 Upi nih. Dan filmnya Bang Upi, keren. keren asli. Kapan ya Bang Upi punya film Upi. lagi? Bang Upi. Iya, Mbak Upi. Mbak, oh Bang. Lala itu Upi Guava kalau Bang. Kalau Mbak Upi Avianto. Ah, elah. Mbak Upi keren. Gue udah ngomong Bang lagi tadi. Gue emang gak kenal. Iya. Gua cuma tahu namanya doang sih. Upi yang gue tahu Tuan 13. Waduh. Oke, kenapa lu pro? Gua pro karena filmnya emang bagus dan gua amazing dengan adegan Berry Prima. Asli. Amazing banget gua Berry adegan Prima Om bagus Berry itu. Prima. bener. Lo tau dong Berry Prima itu adalah pemain laga. Iya dong, yang saur sepuh lah apa ya kan, Rembo-nya Indonesia. Tapi di situ berhasil memainkan peran sebagai seorang Supir taksi ya? Waria. 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 Itu Oh, kan ini Waria. bapaknya si bapaknya lagi ibu. Iya, bapaknya si Junot ya, Herjunot Ali. Iya. Begitu datang, bapak gue begini ternyata kan dia kan malu.
mau ngasih tahu bapak gue seperti apa, ya kan? Ternyata akhirnya endingnya ngasih tahu ke si Vino kan, ketemu bapaknya. Hai sayang, berhasil banget. Gue Keren suka sih, banget. very Gue prima suka dengan- banget adegan itu. Iya, Gue suka banget. Setuju. Itu lumayan ngambil apa ya, decak kagum lah. Yes, Lumayan- itu yang lumayan pertama. ngambil- Yang kedua, gue suka banget persahabatan mereka berdua. Wah. Gua suka banget persahabatan mereka berdua. Wah, kemana-mana bareng terus, ya kan, sampai ending adegan. Ada juga yang adegan yang tadi gue bilang, ya kan, yang si Vino ngeludah. Tuh, woi, lu ngeludah sembarangan, lu ada orang di bawah, biarin aja. Woi, kan adegan gitu kan. Terus dia nengok, Itu cukup ikonik tuh adegannya. ikonik banget terus. Apa lu? Sini lu kalau berani, tangan ngefuck gitu kan. Ya kan, sini lu kalau berani gitu. Tunggu ya. Terus si Ali bilang gitu kan, Herjunot bilang gitu. Wah gila lu berani banget lu. Alah, cemen kecil begitu, kurus begitu, gua hajar juga melayang gitu kan. Ternyata yang datang rame, wah anjing itu keren banget. Itu keren banget. Aduh. Dari kontra gimana nih? Gua nyari masih kontranya mikir nih? kontranya apa. Konflik Tapi ceritanya juga asik gitu. kalau secara film sih aman-aman aja. Cuman yang gua nggak suka adalah kenapa pakai judul rock and roll padahal tidak ada musik rock and roll di situ. Ada dong musiknya Di musik. mana? Dah mereka kan band rock and roll bertiga. Si Iya. Vinonya ini kan drama. Bertiga drama. Gue lupa lagi. Emang bandnya tiga? Bertiga sama cewek satu. Oke. Kan pacaran tuh si ini akhirnya kan sama siapa ceweknya tuh yang jadi Radi. Makasih, oke. Mas. Dan itu salah Siapa satu namanya film Oh, Joni. film yang bikin kita ngeh sama Herjunot. Herjunot. Ya. Muncul. Cuman emang mungkin ininya doang sih. Gue bingung nyari kontranya di mana. tapi Menang gua. enggak, tapi kalau gua sebenarnya punya kontra. Apa? Film itu bikin satu generasi stylenya sama semua. Iya sih bener. Iya, satu generasi, yang stylenya sama rambutnya semua. rambutnya itu ya. Boxer. Apa? Boxer. Mulet kalau sekarang. Ya, mulet, kalau ya. sekarang mulet ya kan. Ya. Paktot, Maksud kalau gua, dulu paktot. Maksud gua tahu lu juga nonton film itu, tapi nggak usah kita semua jadi mulen lah. Lu berhasil dong standar berarti. Gitu. Iya, Secara style berhasil. Itu berarti membuat sebuah style baru. Akhirnya orang kayak tadi kita ngomongin soal di episode sebelumnya, gue pernah ngomong soal Dilan. Dilan berhasil. Iya. Oke, ini berarti Tapi nggak dia satu berhasil. generasi dong pakai rambut mulet. Ya, Geli kan coy memang- kalau satu Iya. generasi rambutnya mulet Guys, semua. guys di zaman itu tuh lagi rame-ramenya musik kayak underground, punk, greencore, 2000 berapa sih? hardcore. Itu 2001 enggak dong? Ah, enggak mungkin Enggak lah, satu. 2001, enggak 2001 mah seri naik tahun 2000. Ya pokoknya masih zaman-zaman itulah, zaman-zaman musik-musik 2000. greencore, hardcore, punk. Kan mereka kan memang pakai rock and roll punknya kan, punk and rock and rollnya kan. 56 sih kalau nggak salah 2005 Iya, 2006 itu. iya, dan itu memang masih relate gitu loh, yang pakai celana dari pensil dari Iya, atas sampai celana bawah pensil. kayak gitu, terus pakai rantai segala macem. Zaman nge-gym belum ada. hype, belum Iya. Tapi dia Urus perutnya udah dulu. kotak-kotak. Apa? Perutnya udah kotak-kotak belum nge-gym. Bohong tuh berarti tuh karakternya. Ya kan emang orang dulu mah jarang ada yang gemuk-gemuk. Banyak orang dulu gemuk-gemuk. Lah Soeharto dulu gemuk. Iya kan dia memang. Ya intinya harusnya ada adegan nge-gym lah. Oh, perutnya rata-rata Ya, gitu. tapi kan mereka ada loh adegan mereka si Herjunot Ali pagi-pagi selalu begini men. Sit up, ada adegannya. Di mana? Ada. Ayo kita buka lagi filmnya. Coba, Iya, coba. ada. Pagi-pagi cuman pakai apa namanya celana terus nggak pakai baju kan. Tapi kan waktu itu Telanjang. zaman itu belum ada video-video influencer gym. Tahu dari mana nih gerakannya? Fanny Gasyani belum Nggak nge-gym. ada, belum Fanny nge-gym Gasyani waktu belum itu. nge-gym. Tapi Fanny waktu cinta kecil fitness. SKJ nggak sih? Kagak ada SKJ kayak gitu-gitu. Ada. SKJ mah gini-gini doang. Ya SD lo mana anjir? SD Gunung situ tuh. Lah, gua SD Wilulang. Kenapa dua-duaan SD? Kenapa dua-duaan SD? Di SD kan ada SKJ, ada teng teng Iya, teng gitu teng doang, tapi kan ada teng sit-up, teng. sit-up. Tapi kan abis itu kan sama gurunya diajarin roll, diajarin Belum apa? ada gym-gym yang bikin kotak-kotak Wah, itu belum guru lo ada. berarti nggak gaul. Guru gua Iya. gaul, ngajarin sit up, push up. Guru lu pull influencer up. kali. Hah? Guru lu influencer kali. Ya sekarang dia jadi YouTuber. Jadi YouTuber anjing. Segitunya guru. Segitunya guru. Segitu. Apalagi yang bisa kita bahas? Kalau Apa kontranya gua dari tadi pro. Satu doang kok tadi kontranya udah. Nggak ada lagi, soal susah nyari kontranya tuh. tapi emang itu film bagus. Iya, bagus, susah. Bagus banget. Baupi itu emang selalu ya gua belum kenal sih. Gak usah sotoy, tadi lu manggil Bang. Gua tahu film-filmnya. Apa aja? Apa yang Bang Upi itu filmnya? 30 hari mencari cinta.
bagus lagi. Realita Cinta and Rock and Roll, Raditya Djani. Bajak Laut apa gitu tuh. Tapi memang berhasil semua filmnya dia. Ya nggak semua tapi Bajak memang Laut berhasil. yang gua baru denger nih. Yang film, Nggak, tapi terus ada maksudnya lagi yang tuh- film remaja. Iya. Terus ini My Stupid Boss. Dia. Iya, dua-duanya dia. My Stupid Boss 1 Iya, dua-duanya dia. Oh, dan tahun ini syuting juga My Stupid Boss 3. Oh iya? Baru tahu Iya, gua. gua udah dapet Sequelnya ada lagi. info A1 gua. Karena temen gue yang main di sana dan dia ngasih tahu. Dan Baupi lagi. Nah, itu yang gua nggak tahu. Harusnya sih tetap ya. Kamu kenal kan? Harusnya kenal. Cari tahu. Wow. Siapa tahu? Wow, siapa tahu dia tahu. Nah, itu tadi, tapi balik lagi ke film. Reality Cinta Rock and Roll gimana? Ada pro dan kontra lagi? Gua Gua susah sih nyari udah. kontranya gua. Susah ya? Karena Udah pokoknya itu doang sih. pro lah banget itu film Gua- asli keren. Baru kali ini gua ngeliat Ais agak-agak pusing nyari kontranya. Iya, nih. kontranya. Aduh. Karena emang bagus film. Coba kalau kasih film yang lebih busuk lagi, pasti gua nemu gua. Oke, satu lagi. Oke. Lagi. Oke, apa kira-kira Elden? Film terakhir, Banyak yang dipotong ini. pro kontra. Lu kontra Oke, ya? gua kali kontra. ini? Pro ya? Oke. Mengejar matahari. Mampus lu. Mengejar matahari, Mengejar let's go. matahari. Rudi Sujaro. Om Rudi, maafkan saya. Ini hanya sekedar konten Om Rudi. Ini bahkan lagunya aja enak banget. Sampai sekarang Mengejar Matahari, gue terakhir masih, gue punya VCD ya, Mengejar Matahari, asli. Terus gue minta tanda tangan Mas Rudi tuh. Oh iya? VCD, iya. Dan menurut gue, Mengejar Matahari itu film yang paling, apa ya, film persahabatan yang paling ngena di Indonesia sih, menurut gue. Jujur gue bingung nih kalau ngomongin kontranya. Iya, karena udah sebagus itu ya, baik dari case-nya, Yes. Ujo, Winky, Fauzi Badila, Badila, Fauzi Agni, Badila sih. Agni. Anjir, Fauzi Badila itu bagus banget Keren. ya. Dan itu film itu yang mengangkat Fauzi Badila juga. Ya, Gitu. Fedi Nuril juga bagus Iya. itu. Ya, Fedi Nuril Kan awal-awal 4 gua orang notice tuh di kan. situ. Iya. Iya. Terus ada Ade Habibie juga yang jadi Obet yang Ya. berantem sama Fauzi Badila. Wah, itu gokil banget sih tuh. Iya, iya. Dan ceritanya juga ngangkat tema persahabatan Urban yang ya? satu lingkungan Iya. satu lingkungan daerah gitu yang gang ngecil gitu kan. Terus ada Enggak unsur dong, itu bukan gang dong, itu jatuhnya apa sih? Bukan apartemen, apa namanya? Iya, rusun, tapi gang kecil gitu kan, Iya, yang iya, iya. lari itu kan yang adegan berantem. Iya, iya. Terus kan si Agninya kan jaga warung. Betul. Si jaga warung Agni ya? Yang si Winky-nya beli. Iya, pokoknya ada si Agni tuh kalau nggak salah jaga warung aja si Winky-nya beli itu. Ya, dia pernah nggak banyak juga sih. Winky kan akhirnya jadi polisi ya? Winky jadi polisi. Nah, itu tuh kan Fedi itu Nuril jadi Persahabatan yang sama-sama punya mimpi untuk dikejar bareng-bareng. iya, sebenarnya dan itu juga. jujur gue bingung, jujur kalau ngomongin kontranya sama kali ini gue yang bingung nih. Karena itu film ngomongin relate persahabatan yang benar-benar persahabatan dan sama-sama punya mimpi dan semuanya tercapai. Nah, menurut gua persahabatan paling bagus itu dibanding Ya, Jarot tadi. Iya, makanya itu kan paling bagus. Ya itu yang namanya persahabatan. Iya, kalau yang tadi mah kagak ada. Kata polisi mah, sahabat kalau ada urusan polisi pasti lu aja lu dah gitu. Lah ya makanya, berarti kan gak relate. Tadi kan gua nggak itu kan, gua kontra, makanya lu kan yang pro Kagak. tadi. Tapi yang Jarot lu bilang katanya nggak mungkin. Ya mungkin aja. Nggak mungkin lu bilang kalau misalnya itu kenapa penjahat kenapa ada sahabat mau masuk itu nggak dibelain. Ya iya makanya kan harusnya dibelain. Ya kagak. Di film ini Kalau udah urusan polisi-polisi orang bisa berubah. di film ini si Fauzi Badila tangkep tapi dibelain sama teman-temannya anjir. Ya tapi kan jelas kalau ini. Ya iya gara-gara narkoba kan. Ya. Iya kan? Ya. Tapi kan tetap dibelain. Sabar ya, Bro. Paling nggak ada support dari kawan-kawannya, dari teman-temannya mensupport dia supaya semangat. Kagak konteks yang tadi. Yang... Iya, tapi kan kalau ini kan ngomongin mengejar matahari seperti itu, Ya. ya kan? Sebagai seorang sahabatnya kena masalah, harusnya disupport. Nah, Tapi dia nggak juga disupport sih. Mau coba ditangkap sendirian. iya, tapi kan teman-temannya mensupport, tetap mensupport loh. Teman-teman Iya. itu tetap mendoakan loh. Iya. Tapi di film apa namanya? Didampingi. Didampingi. Iya, makanya ini gue bilang film sahabat paling bener dibanding yang Betul. tadi. Lah Karena iya. kalau yang tadi ada rebut-rebutan kekuasaan. Lah iya makanya gua kontra kan, tidak relate kan? Lu bilang kan, Kok jadi lu yang salah sih? bener gak sih? Bener, gua ngerti. Kalau Yabes kan ngomong kalau persahabatannya Serigala terakhir Ya. tadi itu tidak Bukan. mencerminkan persahabatan yang Yes, benar. betul. Tapi ada logikanya karena ada urusan sama polisi karena dia ada nggak sengaja ngebunuh. Sama aja Ais. Kagak. Ada yang mengejar matahari juga ada urusan sama polisi, Ais. Ya, Sama-sama bener. ada urusan polisi. Narkoba. Tapi di mengejar matahari ya kan relate banget nih walaupun gua kontra di sini, tapi relate banget sebagai seorang sahabat mendukung sahabatnya. Tapi di dalam film itu kan gua
kontra tuh di film tadi Serigala Terakhir. Gue kontrakan ini tidak mencerminkan seorang sahabat. Kenapa? Sahabatnya ketangkep, bukannya dibelain, bukannya ditolong, bukannya didoa. Hidup Karena di situ nggak ada persaingan. Gitu. Kalau di nggak ada persaingan yang perebutan dia mau jadi bos, mau jadi apa. Kalau di Belum Ais, kalau itu kan di awal cerita kan mereka belum berpikir bahwa mereka akan menjadi gangster besar. Mereka cuma berpikir siapa yang jadi striker, ya kan? Yes. Ya kan main bola. Kan main bola. Jelas strikernya si Jarod. Si Jarod. Iya. Enggak, kalau yang tadi konteksnya ya kan menurut lu kan persahabatannya nggak masuk akal karena menurut gua karena urusan sama polisi. Nah, sedangkan yang di sini yang di Mengejar Matahari dia udah lebih solid dan nggak ada pertarungan itu. Persahabatan mereka tuh retak cuma gara-gara Rara, si Agni. Ya kan gara-gara si Wingky suka, si Fauzi Badullah suka. Iya, betul. Terus retak tuh, gitu Betul. doang. Beda makanya konteksnya. Ya, ini kita ngomongin yang tadi soal konteks ketangkep polisi loh, Is. Kenapa Iya, harus tapi kan- ke Rara lagi? Si Rara itu anak siapa? Rara si Agni. Nama karakternya Rara di Mengejar Matahari. Cuma maksud gua, ini persahabatan yang bener kayak gini nih. Iya, iya setuju gua. Iya, Contoh film persahabatan yang bener bener. adalah Mengejar Matahari. Iya. Makanya tadi kenapa gua kontra. Contoh persahabatan yang tidak bener adalah film Serigala Terakhir. Temennya masuk penjara, bukan ditolongin, malah didiemin. Udah gitu nggak pernah dijenguk lagi. Hidup Jokowi! Karena di sono preman, di sini anak-anak terpelajar. Kalau dulu mungkin persahabatannya konfliknya ya sama polisi, sama kriminal kayak Mengejar Matahari, Serigala Terakhir. Kalau yang sekarang itu agak susah dibikin film persahabatan. Betul. Karena konflik-konflik sekarang kan karena kita sahabatan tapi lu buzzer 02, gua nggak Udah banyak dikotominya. Iya, udah agak susah. Gue tim bubur diaduk, lu tim bubur nggak diaduk. Ya, kayak gitulah. Iya. Kalau sekarang emang susah. Kalau dulu itu emang bener-bener ya kalau Tapi menurut gua. tapi kita sepakat ya kontra untuk Mengejar Matahari itu agak susah nyari. Agak susah, jujur. Gua kalah di sini, jujur. Satu-satunya kontra tuh menurut gue make upnya tebel. Beberapa sih make upnya tebel. Gua nggak perhatiin lagi. Gue perhatiin. Make upnya lumayan tebel. Coba aja lu cek lagi nonton. Iya. Itu. Menurut gua di episode kali ini persaingan atau duel ini sangat ketat ya. Oke. Ini gua bahkan bingung siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau gua mungkin di episode ini, kalau gua pribadi suruh pilih, mungkin yang menang ada di sisi Abes. Yes. Ada di sisi Abes. Kalau gua. Tapi kita lihat komen-komen penonton, komen-komen netizen yang dari Instagram nanti. Apakah kalian akan membuli saya lagi dengan kata tolol? setuju apa tidak? Intinya pro kontra ini kita cuma bahas plus minusnya, nggak ada maksud jahat, nggak ada maksud yang gimana-gimana. Karena pada dasarnya film Indonesia ada plus minusnya. Iya, pastilah. Dibahas aja untuk jadi pembelajaran gitu. Dan kami cuma sok tahu aja kok gitu. Aslinya kami bodoh. Iya, udah bodoh. Dia doang. Dia nih dapur MBG dia nih. Kenapa ke dapur MBG? Aduh. Udah kalau gitu, kalau kalian suka, subscribe, like, komen. Thank you juga buat Ais udah datang. Thank you juga Thank buat you, Mas Yabes. Eldan. Karena nanti pro kontra selanjutnya kalian bakal sering ketemu Ais, mungkin lebih sering jadi hostnya. Oh gitu. Dan Host magang. dan nanti di pro kontra selanjutnya kita Boleh dong gua lawan Bang Reja. enggak, gue pengen Ais yang lawan beneran ini dulu. Raja-raja aktor-aktor gede. Ya kan? Tapi filmnya harus bener, gue harus nonton dulu. Kayak tadi real Bang Pedi, Bang Pedi. Gue lupa. Gua undang Bang Pedi, Moy. Boleh sini. Bang Pedi sini ya, Bang Pedi ya. Ajak dong aja. Iya, duelnya sama Ais tuh. Cocok. Ngomongin Mengejar Matahari Bang Pedi. Iya, benar boleh. Mau nggak nih? Ntar gua ngomongin. Ya, oke. Iya. Kasih Tanta gopay, mau Ginting, nggak? Tanta Ginting, Tanta Ginting. Nah, Tanta boleh Tanta. Wah, Tanta sama Reza Nangin bisa tuh. Nah, Mereka dekat. Tanta Ais Ginting. hostnya bisa tuh. Pernah satu frame juga kan? Pernah. Iya benar. Boleh. Gitu. Ya udah, gitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you guys. Oh, udah itu aja. Dadah.